Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khazanah, Nuaiman radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang paling sering dihukum cambuk karena kebiasaan mabuk yang sulit ia tinggalkan. Namun Nuaiman adalah salah satu sahabat yang paling sering membuat Nabi tertawa. Seperti apakah keseruan kisah Nuaiman bersama Rasulullah dan para sahabat? Saksikan kisahnya hanya di Sahabat Khazanah. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Nama lengkap Nuaiman adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansor. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman yang juga seorang mujahid sejati Islam yang merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Nuaiman banyak membuat lucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah SAW. Tentang kisah Nuaiman tersebut terdapat di buku berjudul Jenaka dari karangan Quraisy Shihab, dan juga termasuk di bukunya Kiai Haji Mustafa Bisri, Canda Nabi dan Sufi Sampai Kelucuan Kita. Menghadiahkan Nabi madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahkan Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk mengantarkan madunya kepada Rasulullah SAW. Sebagai hadiah kepada Rasulullah, nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah kemudian memberikan sejumlah uang kepada penjual madu tersebut. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekalian tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman, sehingga membuat Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah menggantikan unta milik tamu. Suatu ketika, para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Para sahabat mengatakan kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, apakah kamu berani menyembelih unta itu?" Nuaiman lalu berkata, "Siapa takut?" Lantas Nuaiman langsung saja menyembelih unta tersebut. Unta tamu Rasulullah SAW tersebut akhirnya jadi sembelihan Nuaiman. Tamu Rasulullah SAW yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanyakan Rasulullah mengapa Nuaiman melakukan itu, jawab Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyian," jawab Nuaiman. Rasulullah SAW lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih. Mentraktir Nabi makan. Kisah ini bahkan termaktub dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Suatu ketika, Nuaiman merasa kelaparan sesaat setelah ia sadar dari mabuknya. Tanpa
Tanpa banyak pertimbangan, Nuaiman yang melihat penjual lewat di hadapan masjid lantas mencegat dan memesan 2 bungkus makanan. Sambil menanti penjual itu mempersiapkan makanannya, Nuaiman masuk ke halaman masjid dan langsung mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Akhirnya, keduanya pun menikmati makanan itu, dan ketika sudah habis, Rasulullah langsung beranjak hendak kembali ke masjid. Akan tetapi niat Rasulullah SAW tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Nuaiman yang menahan langkahnya. "Mau kemana engkau ya Rasul? Habis makan kok tidak bayar?" kata Nuaiman. Rasul pun menjawab, "Kan yang memesan kamu." "Memang betul ya Rasul, tetapi di mana-mana raja itu melayani, mengayomi, dan bos itu mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul?" Tanpa pikir panjang, Rasulullah pun mengambil sejumlah uang untuk diserahkan kepada Nuaiman, sembari tersenyum merasa terhibur dengan tingkah laku Nuaiman. Kebiasaan mabuk yang dilakukan Nuaiman terus terulang, hingga suatu ketika ia didapati mabuk oleh para sahabat, hingga para sahabat mencela Nuaiman, bahkan sebagian mereka melaknatnya. Hal itu diketahui Rasulullah SAW. Lalu para sahabat menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah. Akan tetapi, pembenaran yang diceritakan para sahabat tidak lantas membuat Rasul memihak mereka. Rasulullah SAW justru berkata, "Jangan pernah lagi kalian menghujat dan melaknat Nuaiman. Meski dia seperti itu, tapi dia selalu membuat aku tersenyum. Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepadanya." Bahkan suatu riwayat Rasulullah mengatakan, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Sahabat khazanah, demikianlah cerita keseruan Rasulullah SAW dengan Nuaiman sebagai gambaran bahwa kehidupan Rasulullah SAW begitu indah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan jangan lupa share, like, dan subscribe agar semua orang mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.